Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas D, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Dias Karwani dengan NIM D1B1200668. Perkenalkan, nama saya Henry Aulia dengan NIM D1B1200072. Kenalkan, nama saya Imas Nurjahyani dengan NIM D1B1200076. Adapun alat dan bahan Takakura yang pertama, keranjang, M4, air mineral, kardus bekas, pupuk kandang, sampah organik. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama, lubangi bagian permukaan bawah keranjang Takakura. Yang kedua, memasukkan kardus bekas ke dalam keranjang dengan rapi. Dan yang ketiga, memasukkan bantalan sekam di dalam kardus tadi. Selanjutnya, memotong sayuran atau mencincang sayuran sampah organiknya, lalu mencampurkan dengan M4 dan mengaduknya menggunakan tangan agar tercampur rata. Selanjutnya, memasukkan pupuk kandang ke dalam keranjang Takakura tepat di atas bantalan sekam. Selanjutnya, memasukkan sampah organik yang telah dicincang tadi ke dalam Takakura tersebut tepat di atas pupuk kandang tadi. Selanjutnya, memasukkan kembali pupuk kandang namun dengan takaran yang lebih sedikit dibanding di awalnya, tepat di atas sampah organik yang telah dicincang tadi. Kemudian memasukkan bantalan sekam dan menutup lagi dengan kain hitam yang permukaannya tipis. Selanjutnya, menutup bagian atas kain hitam dengan penutup keranjang Takakura, lalu memberikan beban di atasnya. Setelah 1 minggu kemudian, buka keranjang Takakura dan memasukkan kembali sampah organik yang telah dicincang dan campur dengan M4, lalu aduk rata, jangan sampai terkena dasar pupuk kandang. Lalu tutup kembali dengan bantalan sekam. Dan menutup kardus, kemudian melapisinya dengan kain hitam tipis di bagian atasnya, kemudian rapikan sela-sela keranjang Takakuranya. Lalu kemudian tutup kembali dengan penutup keranjang Takakura dan memberi beban agar tidak terbuka. Setelah 3 minggu berlalu, buka penutup keranjang Takakura dan kemudian lihat hasil dari pengomposannya. Berikut hasil pengomposan Takakura, terlihat sekali perbedaannya. Adapun prosedur kerja pada pembukaan lahan, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua menentukan lahan yang akan dibersihkan, yang ketiga setelah menentukan lahan tersebut dibersihkan dengan menggunakan parang atau sabit. Nah, yang keempat mengukur lahan dengan luas 12 x 14 meter apabila lahan sudah bersih. Yang kelima, membuat petakan untuk pembagian lahan setiap kelas dengan luas petak 6 meter x 7 meter menggunakan patok kayu dan tali rapia sebagai pembatas. Satu kelompok memiliki 2 bedengan dan masing-masing ukurannya kurang dari 2 x 3 meter. Adapun prosedur kerja pembuatan bedengan, yang pertama melakukan pengukuran untuk pembuatan bedengan. Luas bedengan yaitu 1,5 meter x 1,5 meter dengan jumlah bedengan 15 per kelas. Jarak antar kelas 1 meter, jarak antar kelompok 50 cm, dan drainase 30 cm. Nah, yang kedua, memberi patok sesuai dengan jarak yang telah ditentukan. Tarik garis lurus menggunakan tali rapia agar bedengan lebih rapi. Selanjutnya, mendesain tanah membentuk bedengan-bedengan persegi dengan menggunakan cangkul dan sekop. Yang selanjutnya, buatlah drainase yang menghubungkan bedengan yang satu dengan bedengan yang lain. Yang terakhir, melakukan penggemburan tanah dengan menggunakan cangkul. Adapun prosedur kerja pengaplikasian pupuk kandang, yang pertama mempersiapkan alat dan bahan seperti timbangan, cangkul, sekop, dan pupuk kandang. Nah, yang kedua menghitung banyaknya pupuk kandang yang akan digunakan per bedengan.
Yang ketiga, lakukanlah penimbangan pupuk kandang. Banyaknya pupuk kandang yang dibutuhkan per bedengan adalah sebanyak 0,675 kg. Setelah itu, aplikasikanlah pupuk kandang yang telah ditimbang tersebut pada setiap bedengan. Selanjutnya, melakukan pencampuran pupuk kandang dengan tanah menggunakan cangkul agar penyebaran pupuk dapat merata. Adapun prosedur kerja penyemaian benih, yang pertama melakukan pembuatan bedengan untuk penyemaian dengan bentuk persegi panjang. Yang kedua, melakukan penggemburan tanah bedengan dengan menggunakan alat berupa cangkul. Nah, yang ketiga, mengaplikasikan pupuk kandang pada bedengan penyemaian dengan ukuran takaran sebanyak kurang lebih 1 kg yang pada awalnya ditimbang terlebih dahulu. Yang keempat, melakukan penaburan benih tanaman pakcoy kurang lebih 1 bungkus untuk setiap petakan bedengan penyemaiannya. Nah, yang terakhir, melakukan pemberian air pada bedengan penyemaian menggunakan wadah ataupun ember. Adapun alat dan bahan pada pembuatan pupuk organik cair atau disebut dengan POC, yaitu yang pertama ragi, pisau, gunting, korek api, dan kamera. Sementara bahannya yaitu tong 10 liter, botol aqua 600 ml, selang ukuran kecil panjang ukuran 50 cm, lem lilin, air cucian beras pertama dengan ukuran 5 liter, EM4 100 ml, gula merah 1/4 kg, air kelapa tua 1/2 liter, dan ragi tape sebanyak 1 butir. Langkah pertama pada prosedur kerjanya yaitu masukkan air cucian beras pertama dengan ukuran 5 liter ke dalam tempat penampungan atau tong. Langkah selanjutnya memotong ragi dengan 2 bagian. Setelah itu menyimpannya di tempat penumbukan agar ditumbuk dengan halus. Setelah itu potong beberapa bagian dari gula merah dengan ukuran 1/4 kg. Langkah selanjutnya, memotong tipis-tipis gula merah dan masukkannya ke dalam tong atau tempat pembuatan POC menggunakan pisau. Setelah itu memasukkan ragi yang telah dihaluskan. Setelah itu memasukkan cairan EM4 ke dalam tempat pembuatan POC dengan takaran 100 ml. Setelah EM4 dimasukkan, masukkan juga air kelapa tua ke dalam tempat POC dengan takaran 1/2 liter. Langkah selanjutnya adalah mengaduk rata cairan POC tersebut menggunakan tangan. Adapun pengaplikasian pupuk Takakura yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menimbang pupuk Takakura dengan takaran pada bedengan P1 0,1 kg, P2 0,2 kg,
P3 0,4 kg dan P4 0,5 kg. Ketiga, menyimpan pupuk Takakura yang telah ditimbang ke dalam kantong plastik. Yang kelima, menaburkan pupuk Takakura tersebut sesuai dengan perlakuan setiap bedengan. Yang terakhir, mendokumentasikan setiap kegiatan praktikum yang telah dilakukan. Adapun prosedur kerja penanaman bibit pakcoy, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua menyiapkan tali rafia dengan ukuran 30 cm x 30 cm sebagai jarak tanam, dan yang ketiga membuat lubang tanam pada bedengan menggunakan kayu. Yang keempat menaburkan pupuk Takakura yang sudah ditimbang ke dalam lubang tanaman. Yang selanjutnya memindahkan bibit tanaman pakcoy dari tempat penyemaian dan menanamnya pada lubang yang sudah dibuat. Selanjutnya menyiram tanaman dan menutupnya dengan pelepah pisang. Yang terakhir mendokumentasikan setiap kegiatan praktikan yang dilakukan. Adapun alat bahan pada enzim papain yang pertama, pisau cutter, gelas beker, gelas ukur, pipet tetes, kotak alat praktikum, kantong plastik, alat tulis menulis, dan kamera. Sementara bahannya yaitu daging ayam, es batu, dan enzim papain. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama menyadap enzim papain sebanyak 20 ml, yang kedua memotong daging ayam setebal 2 cm, yang ketiga masukkan daging yang sudah dipotong ke dalam gelas beker 1, 2, dan 3, serta 4, masing-masing berisi 1 potong. Yang keempat, kemudian tetesi daging dengan enzim papain sebanyak 1 ml, 2 ml, 3 ml, dan 4 ml, lalu dikocok atau diaduk sampai tercampur rata setelah 5 menit. Kemudian, amati perubahan yang terjadi pada warna dan tekstur dalam waktu 5 menit pertama tersebut. Lalu tetesi kembali dalam waktu 5 menit pertama, dan selanjutnya mengamati kembali perubahan yang terjadi pada warna dan tekstur dalam waktu 5 menit yang kedua. Adapun prosedur kerja pada enzim bromelin, yaitu ada 2 uji. Yang pertama uji pengaruh substrat. Nah, cara pertama yaitu mengambil 6 tabung reaksi, selanjutnya mengisi 3 tabung reaksi yang telah disediakan dengan ekstrak nanas sebanyak 1 ml, mengisi 3 tabung reaksi lainnya dengan air susu sebanyak 1 ml, 2 ml, dan 3 ml. Dan yang keempat, mencampur kedua bahan tersebut dan mengamati penggumpalan yang terjadi dengan menggunakan senter agar terlihat lebih jelas. Yang terakhir, mencatat waktu penggumpalannya. Sementara pada uji pengaruh suhu, yang pertama mengambil 6 tabung reaksi, yang kedua memasukkan air susu sebanyak 1 ml ke dalam 3 tabung reaksi. Nah, langkah selanjutnya memasukkan ekstrak nanas sebanyak 1 ml ke dalam 3 tabung reaksi lainnya. Langkah keempat, menyimpan tabung percobaan di suhu ruang, suhu dingin, dan suhu panas selama 5 menit. Langkah keenam, mencampurkan 1 ml air susu ke dalam 1 ml ekstrak nanas. Keenam, mencatat waktu perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir, memasukkan air susu sebanyak 1 ml ke dalam 3 tabung reaksi.